Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tetangga online semua? Balik lagi bareng saya Rizky Padi, tetangga online kamu. Kali ini kita mau ngobras bareng saya studio yang kita omong ini rumahnya keren banget. Dia rumahnya humble dan juga natural. Seperti apa? Untuk lebih jelasnya yuk. Halo, saya Risa Guntari, saya desain prinsipal dari Saya Studio. Sekarang kita ada di rumah Pasir Jambu, salah satu proyeknya saya di daerah Bogor yang dibangun tahun 2019. Oke, tetangga online semua. Sekarang kita mau ngobras bareng saya studio dan kita udah ditemenin sekarang sama Mbak Risa Guntari. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Mantap. Nah, ini kita sekarang udah di depan rumahnya ya. Nah, bisa diceritain dulu Mbak, ini rumahnya ada di mana? Tapi nggak usah detail-detail. Oke. Oke, terus luasan bangunan sama luasan lahannya berapa? Wah, ini kayak nge-recall masa-masa yang sudah lumayan lama nih Mas. Oke. Karena ini dibangun tahun 2019, lokasinya di Bogor. Luas tanah sekitar 96 kalau saya nggak salah. Oke. Bangunan itu 75. 75? Oke, ada berapa lantai nih? Ini 2 sebetulnya ya. Kalau dari depan kan kelihatannya 1 lantai. Iya. Karena mungkin nanti kalau misalnya kita ke dalam, ini di area depan tuh seperti void gitu. Oke. Terus di belakang itu ada area kamar-kamar. Kita langsung aja nih, home tour ke rumahnya nih. Ini kenapa Mbak? Saya lihat deskripsi tentang rumah ini, rumahnya diciptakan sebagai rumah humble. Nah, kenapa demikian? Sebenarnya jadi kayak saling berkaitan nih Mas. Kalau consider ke lokasinya, sebenarnya ini posisinya memang nggak ada di komplek gitu ya. Jadi kayak ada di tengah pemukiman warga yang sebetulnya tingkat keamanan ini belum terlalu bagus di sini. Jadi kita pengen create rumah yang nggak terlalu outstanding gitu ya. Jadi terlalu mencolok di antara surroundingnya dia gitu. Terus yang kedua memang pada saat klien datang itu dia langsung nanya kalau saya punya budget sekian itu bisa nggak bikin rumah gitu, dan pada saat itu memang budgetnya nggak terlalu besar gitu. Jadi kita pada akhirnya berusaha untuk cari solusi si rumah ini objektifnya kan nyaman dan merefleksikan kepribadiannya si owner gitu kan, tapi tetap bisa istilahnya terjangkau gitu. Kayak gitu sih, makanya kenapa pada akhirnya ya kita namain ini ya emang humble gitu, rumah yang humble. Iya. Looknya juga memang humble ya. Iya. Bener-bener nggak mencolok ya, kelihatan ya dari situ kan. Rumahnya tuh ya nyatu aja gitu. Jadi kalau kita masih bisa kayak meng-create architecture yang nge-blend sama surroundingnya tuh dan nge-capture si nature itu sebenarnya jadi kayak hal yang mungkin nggak semua orang bisa dapet gitu, ya kan? Karena nggak semua orang mungkin bisa punya lahan yang masih punya surrounding kayak gini gitu. Jadi sebetulnya pas kita punya lahan yang kayak gini tuh jadi kayak treasure tersendiri ya nggak sih? Iya, bisa dimanfaatin ya. Padahal banyak banget orang yang pengen menciptakan suasana alami dengan butuh dekorasi sana sini atau rumahnya direnovasi jadi ada hutan kecil, ada sungai segala macam demi mendapatkan surrounding yang natural kan. Iya betul. Nah ini kita tinggal nikmatin aja. Iya benar. Oke Mbak, sini Mbak. Kita mulai lagi ke dalam nih. Nah ini entrance-nya untuk orang sebelah sini ya. Iya, sama entrance motor sih Mas. Oh ini motor. Iya. Nah, ini rumahnya nggak nempel sebelah sini Mbak? Yes, betul. Sebenarnya nanti di dalam sih kita ada si bagian yang attach ke dinding tetangga. Oke. Tapi kalau di bagian depan sini memang enggak. Ini karena sirkulasi untuk ke area servis sebetulnya. Oh, oke. Kayak gitu. Seru-seru Mbak. Nah ini dari depan rumahnya benar-benar apa ya? Kayak nggak disentuh sama cat nih. Iya, sebenarnya iya sih bisa dibilang gitu ya. Karena waktu itu kita mikirnya sebenarnya bukan cuma waktu itu aja sih ya. Kita tuh selalu mikir dengan nampilin warna material yang apa adanya gitu. Sebenarnya dia udah punya kecantikannya sendiri. Dan ketika dia menua gitu, dia menuanya juga dengan cantik gitu. Gitu. Jadi sebenarnya lebih long last, lebih timeless gitu, nggak termakan sama waktu gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita punya dinding yang kita cat putih itu berarti harus kita maintain untuk nge-keep dia tetap putih gitu kan. Nah, kalau ini ya udah as it is aja gitu. Kalau misalnya nanti si roster ini berlumut, oh ya sudah gitu, dia kelihatannya natural aja kalau dia berlumut gitu. Pantes-pantes aja ya? Pantes-pantes aja gitu. Nah, ini area carport ya? Iya. Oke, lantainya juga pakai apa ini? Konblok. Konblok yang buat rumput, glass block. Glass block? Iya.
Grass. Grass, yes. Ya, grass block. Iya, benar. Supaya masih ada resapan juga kan ya Mas ya Benar, iya. ke bawahnya. Nah, ini di balik sini kayak saya pernah lihat nih Mbak, roster-roster ini di baliknya ada void kayak rumahnya Mas Farid ya. Itu rancangan Mbak Risa juga kan? Iya, saya studio juga. Iya. Benar. Iya, ini sebenarnya punya konsep yang lumayan mirip dalam case inner courtyard, Mas. Jadi memang requestnya klien waktu itu kepengen kalau ini kan si suami suka nerima temen-temen nih datang ke rumah, tapi pengen dia punya ruang yang dia bisa nerima si teman-teman ini tanpa si istrinya mungkin keganggu, jadi tetap bisa beraktivitas di dalam rumah gitu kan. Terus kita came up sama idea ya kenapa nggak inner courtyard aja gitu kan, karena pertama ini nggak perlu di-maintain, artinya kita nggak perlu nyapuin, ngepelin terus karena ini kayak area semi outdoor. Terus yang kedua dia bisa punya apa ya istilahnya masih ada sekat antara si ruangan ini sama si ruangan dalamnya. Gitu. Sambil lihat itu. Boleh. Terus Mbak sambil ngomong aja. Nah ini kan kalau bisa kita lihat nih, ini ada jendela besar nih Mas di belakang sini. Nah ini kalau misalnya memang daily dia lagi terima tamu ya dia bisa tutup aja sih jendelanya gitu kan. Iya juga ya. Ya gitu. Saya baru nggak nih Mbak, tadi udah sempat masuk sini tapi nggak ada. Oh iya, kalau pas lagi ketutup ya benar-benar jadi ruang yang berbeda ya. Ruangan yang berbeda gitu. Terus kita sih ngerasanya dengan bikin inner courtyard ini juga kalaupun nggak dipakai area ngejamu tamu, ini masih bisa dipakai owner buat area ngopi, ngeteh, gitu kan ya, area semi relaxingnya dia lah gitu kan. Area bapak-bapak. Area bapak-bapak ya betul. Terus kan ini juga istilahnya kalau ada yang dijamu nih orang tuh seakan-akan sudah dibawa masuk ke rumah tanpa benar-benar masuk ke rumah gitu. Jadi kayak udah proper gitu, tapi tanpa harus ngeganggu. Ya istilahnya yang lagi beraktivitas yang mungkin nggak kepengen keganggu gitu di dalam rumah gitu sih. Nice. Jadi kayak win-win solution. Dapat semua ini ya? Iya. Oke, gitu. Kita omongin ini dulu Mbak. Cut dulu deh. Ya, tapi saya mau explore lebih lanjut area ini nih Mbak. Ini banyak material yang kayaknya sengaja diekspos gitu ya. Terus beda-beda ya Mas? Beda-beda gitu kayak. Tadi saya sempat dengar cerita dari ownernya kalau ini kayu recycle, artinya bekas pohon di rumahnya sendiri kan. Dijadiin meja dan tempat duduk. Itu sih memang si owner juga waktu itu info kan, dia bisa bikinin istilahnya tuh kayak furniture gitu kan. Kalau misalnya memang ada bahan-bahan yang leftover gitu. Nah sebenarnya itu juga mungkin somehow nge-inspired kita juga sih gitu, karena di sini pun kalau Mas Rizky perhatiin kan ini kayak di lantainya ada pattern herringbone gitu kan ya, bata, terus di dinding sini kok ada si hebel tapi diekspos, bata ringan diekspos gitu kan. Terus di sebelah sini ini ada rosternya gitu kan. Beda-beda nih gimana gitu. nih? Nah, kalau ngomongin leftover, sebenarnya nggak leftover sih. Ini jadi kayak sisa-sisa apa namanya istilahnya roster dari sampel yang A, B, C, D, F, G kita kumpulin gitu kan. Makanya bentuknya dan warnanya beda-beda gitu kan. Tapi kita ngerasa dengan kerandoman ini sebenarnya semua jadi kayak nge-create texture dan warna sendiri-sendiri gitu. Pada akhirnya owner jadi nggak mesti pasang misalnya kayak pajangan lagi gitu, terus atau pencantik apa dinding lagi gitu, karena si material itu udah speak sendiri gitu, udah ngasih warna dan tekstur sendiri gitu. Kalau misalnya memang ownernya nggak biasa rapi gitu kan, mungkin kayak ada chaos sedikit-sedikit ya, wajar namanya di rumah ya gitu. Karena sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh menyembunyikan, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Karena ketika rumahnya misalnya sleek banget gitu ya, kita memang itu kepribadiannya dia bukan gitu. Berarti kan dia mesti benar-benar rapih banget, semuanya in order kayak gitu kan, semuanya in place-nya masing-masing gitu kan. Nah gitu sih. Jadi pertanyaan itu suka kita balikin lagi ke owner gitu. Menarik. Dan ini eksposannya rapi ya Mbak ya? Iya. Bata ringannya ya? Itulah pertukangan ya Mas ya? Pertukangan ya? Iya, mungkin nggak semua tukang juga bisa gitu. Karena kan begitu diekspos, jadinya mesti rapi semua kan, karena nggak ada gap buat kesalahan ibaratnya kayak gitu. Iya, karena udah hasil akhirnya itu. Iya, ini sih kemarin kita coating sekali terus kita cat. Oh, dicat lagi. Masih, karena dia kan porinya besar ya si bata ringan ini, jadi kita coating buat agak nutupin si porinya, terus kita cat. Nah di balik ini apa nih? Ini kayak gudang kecil sih, gudang. Siap. Menyembunyikan. Next kita langsung, tar dulu. Ini kan area semi outdoor nih Mbak. Ya. Nah ini
Kenapa dibuat seperti ini nih, Mbak? Dia pertama tadi balik lagi ke alasan keamanan tadi tuh. Jadi kayak takutnya nih ada orang manjat gitu kan. Terus dia masuk ke sini ketemu sama jendela yang kaca-kaca gini. Jadi kayak kurang secure gitu kan. Nah, akhirnya kita tutup nih. Terus juga sekalian deh supaya pas hujan masuk pun ini nggak terlalu basah gitu kan. Tapi udara masih tetap masuk nih dari si grill-grill wire mesh ini. Iya, keren Mbak inspirasinya. Semoga Kita suka. lihat ya. Tapi benar-benar ya rumahnya ini bisa dikatakan humble loh Mbak ini. Selain itu dia terancang dengan baik. Karena kelihatan gitu rumah yang memang dirancang dengan baik, dipersiapkan tuh sirkulasinya enak, penempatannya enak. Nah, bisa diceritain Mbak di area ini tuh gimana? Jadi kan ini balik lagi Mas, kalau misalnya kayak ngomongin budget gitu, pasti kan kita larinya kalau nggak ke spek bangunan, kalau nggak ke meter persegi gitu, karena kan ya bisa dikali gitu kan ya, misalnya per meter persegi sekian, dikali kan pasti kan jadi ngebengkak gitu kan. Nah, jadi kita tuh waktu pertama kali diskusi sama klien bener-bener ngedefinisin apa sih yang sebenarnya betul-betul jadi kebutuhannya si owner gitu. Jadi di squeeze down nih bener-bener gitu kan. Jadi kalau misalnya yang sifatnya nice to have tuh pilih deh satu gitu, sisanya mungkin nggak nanti bisa later on kayak gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu kita memang di luasan ini udah benar-benar kita bikin compact. Jadi si ruangan ini sebetulnya terbuka ke sana sini karena kita memang prinsipnya pengen jadiin ini ruangannya di multi purpose gitu. Ini pada saat dia daily activity, si ibu bisa masak di sini, anak bisa main di ruang nonton gitu kan di living, terus dia bisa tetap activity lah kayak gitu kan. Tapi pada saat misalnya ngejamu tamu, dia suka kedatangan keluarga besar misalnya. Ini pintu bisa dibuka, ini tuh bisa jadi kayak meja prasmanan gitu Mas. Iya benar-benar. Panci steamboat gitu kan, ya kan. Terus habis itu masih piring-piring, orang jadi kayak udah tinggal, ini kayak meja surfing jadinya gitu. Jadi praktis sih. Bisa gitu. self service ya? Iya gitu, gitu sih. Jadi memang jadi kayak multi purpose space gitu tujuannya. Menarik. Dia juga ini island sekaligus ini meja makannya kali ya? Iya gitu. Nah, dari awal ownernya bilang dia kalau makan tuh nggak mesti di meja makan gitu. Jadi makannya bisa di depan TV, bisa di mana-mana. Jadi kita make sure si space ini bisa terhubung ke living room gitu supaya dimanapun anggota keluarga berada tuh mereka tetap bisa komunikasi kayak gitu sih. Nice. Untuk lantainya sendiri nih Mbak, pakai apa nih? Ini sebetulnya awalnya request dari si istrinya pengen tegel, cuman waktu itu budget kita nggak nyampe, terus akhirnya kita pakai keramik sih ini, keramik yang motifnya tegel, ukuran 20-20. Sisanya udah kebanyakan expose sih Mas ya, lantainya lantai expose aja gitu. Ya. Begitu juga dindingnya dan ini ceilingnya juga eksposan. Iya. Motifnya bambu. Iya, motifnya bambu nih gimana ceritanya Mbak? Ini dulu kan lokasinya pas di lahan ini tuh ada pohon bambu ya, bambu kuning gitu kan. Terus kita sebenarnya sempat kepikiran pengen ngambilin si bambu itu dan ngeintegrasiin ke architectural ya. Misalnya tuh dulu pengen di jendela bagian sini nih ada kisi-kisi bambunya gitu kan. Cuman later on diganti karena si ownernya udah deh biar nanti nggak mesti ganti-ganti lagi, yang lebih durable aja gitu kan. Makanya akhirnya pakai kaca semua. Terus di motif ini, lalu juga ada di ceiling bagian yang mungkin konvensional ditutup pakai plafon. Nah, kita ganti sama anyaman bambu. Oh keren, di sini dia. Ini sekalian kita kasih lihat area living room-nya Mbak ya. Nah, ini dia. Ya ini dia. Gokil, keren nih Mbak idenya. Waktu itu pertama gara-gara inspirasi itu, yang kedua karena memang faktor budget lagi gitu. Jadi kita waktu itu akhirnya nyari solusi gimana ya caranya bisa dapat penutup, istilahnya kan plafon harus gipsum nggak juga gitu kan, tapi penutup rongga antara si atap, rangka atap dengan ruangan bawahnya gitu kan. Sebenarnya apapun itu bisa aja dong gitu bisa kan. Nah, ya akhirnya kita came up sana ya, kenapa nggak si bambu aja ya gitu. Kita bisa ngambil dari existing, terus kita juga bisa istilahnya kasih tekstur yang berbeda juga. Buat si ruangan ini gitu. Keren ya idenya. Tapi ini yang kayak gini-gini nggak selalu bisa diterapkan ya, tergantung ownernya juga kan akhirnya. Yes, betul. Iya. Karena memang mungkin agak lebih ngumpulin debu ya. Kalau kita ngomongin pro kontranya gitu ya Mas ya. Kalau kayak gini kan karena dia ada rongga, artinya dia mesti agak lebih sering dibersihkan ya daripada flat.
Tapi kalau ngomongin daya tahan, bambu dengan catatan nggak kena air gitu, bisa tahan berapa lama kalau pakai gini, Mbak? Sebenarnya sih bambu kan dari dulu udah dipakai buat bangunan juga ya Mas ya. Terus bahkan dulu dipakai jadi dinding gitu kan sebetulnya. Kadang kita kepengen juga sih pengen nge-ekspor yang ke arahnya ke situ gitu. Karena sebenarnya kalau ngomongin architecture vernacular gitu, semua itu pasti ada alasannya gitu kan, kenapa dulu dipakai gitu, kenapa dulu bentuknya si architecture vernacularnya Indonesia tuh sloping roof, ya gitu segala macam gitu kan, termasuk material-material juga gitu kan, ini pasti durable juga gitu. Tapi karena perkembangan zaman terus ada opsi lain berupa gypsum segala macam, kan akhirnya dipakailah si gypsum karena lebih praktis, fabrikasi kayak gitu-gitu kan. Iya, kelihatan lebih rapi gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya bahan-bahan seperti ini memang yang Indonesia banget ya. Iya, Indonesia banget. Ini kan backsound-nya udah kicauan burung ya Mas ya. Kalau kedengeran makanya humble gitu kan, sepoi-sepoi angin dari pepohonan gitu. Jadi kita pengen bikin ini kontekstual gitu. Jadi bukan kayak dia alien di tengah-tengah ya lingkungan yang aneh gitu kan, tapi dia nyatu gitu sama surroundingnya gitu sih. Keren ya. Terus ngomong-ngomong soal pencahayaan udara di sini juga pakai kaca nako ya Mbak ya? Ya. Ini jadul banget Mbak. Jadul ya? Jadul banget. Masih pakai tralisnya begini, besi nako kayak gitu. Iya benar. Jadi teralis tuh Mas. Teralis. Ya kan? Orang tuh suka belakangan solusinya kalau keamanan teralis gitu kan ya. Terus kita mikirnya ada nggak ya yang kayak modulnya kecil-kecil jadi orang nggak bisa masuk gitu. Ya udah akhirnya kita pikir ya kenapa nggak kaca nako aja gitu. Ini padahal solusi yang sudah lama ya. Iya udah lama. Tapi sempat udah nggak diminati nih, langsung orang tuh. Iya benar-benar. Trennya jadi teralis, motif-motif. Iya benar. Ada masanya kayak gitu lah ya Mas ya. Gitu. No offense ya, kita lagi cerita aja nih. Asik Mbak. Ini tinggi ceilingnya berapa nih Mbak? Kira-kira? Ini sloping sih ya. Kalau di area kitchen kan dia kalau nggak salah saya tuh 2,5 deh. 2,5. 2,5. Jadi memang subjektif ya Mas ya. Oke. Tinggi cukup atau enggak tuh gitu. Kita rasa sih sebetulnya 2,5 tuh pendek nggak gitu. Nggak juga. Tergantung nih. Kalau misalnya dia terkungkung, mungkin iya dia kerasanya pendek 2,5. Tapi kalau misalnya dia punya opening di banyak sisi, itu kan sebenarnya kayak extension view gitu kan. Jadi sebenarnya si ceilingnya agak di reduce pun ya nggak masalah gitu. Balik lagi, kita ngenaikin ketinggian bangunan 30 cm aja itu kan ngitung volume ya. Bukan cuma satu sisi tapi sekelilingnya gitu kan. Tinggal dikali aja gitu kan. Jadi sebenarnya kita mesti nge-reduce apa yang benar-benar perlu nggak sih kayak gitu. Apa jangan-jangan nggak perlu sebesar itu. Kayak gitu. Jadi jangan-jangan 2,5 cukup, tapi ya kita punya extension view yang lebih luas kayak gitu. Mungkin nanti kayak ke tangga nih lebarnya cuman 70, 60. Waktu itu owner sempat review sih. Dulu pas saya bilang lebar tangga cuma 70 ya, terus dia kayak agak worry gitu kan, cukup nggak ya gitu kan. Tapi ternyata pas menjalani hidup, ternyata cukup kok gitu. Karena kita emang cuma berempat di rumah gitu, kecuali kalau kayak bangunan institusi kayak bangunan publik gitu kan banyak orang nih trafiknya itu ada perhitungannya sendiri berapa harusnya lebarnya kayak gitu kan. Oh ternyata nggak perlu ya bikin misalnya selasar sampai 1,5 meter kayak gitu, ternyata 90 cukup ya kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Ya tapi memang kalau buat orang awam gitu Mbak, soal ukuran itu jadi isu. Mereka nggak yakin ukuran tangga 60-70 cm itu nggak tahu proper apa enggak. Karena buta kan Mbak, kamar 3x3 itu luas apa enggak. Itu mereka nggak tahu. Taunya kecil 3x3, tapi pas masuk ternyata luas juga. Iya itu dia ya. Kayak parameter semua orang soalnya beda-beda ya. Kayak cukup nggak cukupnya. Cukup nggak cukupnya. Makanya peranan desainer, arsitek itu untuk memberi paham itu kali ya. Kalau kita sebenarnya ngitung based on teori sih Mas ya. Misalnya kayak ngitung sirkulasi, ya satu orang gini tuh dihitungnya 60. Kalau orang miring kayak gini tuh dihitungnya 30. Jadi kalau ada orang pass by, ya dihitungnya 60 plus 30. Jadi dia masih bisa lewat kayak gitu. Itu 90. Gitu udah kayak minimal sirkulasi misalnya kayak gitu. Gitu sih. Makanya tapi balik lagi sirkulasi di samping rumah itu biasa 60 mulainya ya startnya. Kalau mau dijadiin lewat-lewat tuh sirkulasi. Terus ngomongin tadi material material opsi material Mbak. Tadi saya sempat dapat cerita nih, katanya partisi di sini bukan dinding solid. Ya, jadi berapa persennya ya? Mungkin nggak nyampe 50% sih Mas ya. Tapi ada bagian-bagian yang emang kita gantiin sama material
sistemnya rangka. Jadi memang di dalamnya ada rangka, terus dari luar kita tutupin material yang untuk outdoor. Iya. Terus di dalamnya kalau di bagian sini kita tutupin gypsum lagi. Jadi sebenarnya looknya ya terlihat normal-normal aja gitu kan ya. Terlihat dinding. Terlihat dinding gitu. Tapi nanti ada sih di beberapa part kita biarin aja gitu kayak expose gitu karena memang ada tujuannya masing-masing. Kalau di bagian sini kita ngerasa ini sudah lumayan banyak tekstur, terus ya udah deh kita mau kasih yang clean aja gitu. Kayak gitu sih. Asik. Nanti kita lihat dari luar nih, gambarnya nih dari luar. Oke, kita sekarang mau ke atas, Mbak. Ayo boleh silakan. Aku dulu nih ya. Iya, silakan. Nah, ini tangganya juga nggak permanen ya? Ini kalau tangga Tangganya iya betul. Bordes ya, plat bordes. Ini sih juga railingnya tuh awalnya si owner pengen bisa nggak sih simple aja gitu kan. Terus akhirnya kita ya udah deh pakai tali aja dulu. Jadi nanti kalau anak-anak udah besar, terus safety-nya nggak mesti ketat banget lagi gitu kan. Ini bisa kayak dicopot, terus dia bisa kayak punya simple line aja gitu. Terus ini juga ada ini sih Mas, kalau dirasa mungkin ini kayak pasif sirkulasi ya udaranya. Ini udara tuh masih muter, terus nanti di atas juga kayak ada bagian yang pasif kayak grill-grill gitu. Oh iya itu, warmes tuh. Jadi sebenarnya tanpa kita harus buka tutup jendela, udara tuh tetap ngalir gitu di dalam rumah. Even gitu jendela kondisi ketutup? Ya gitu. Gitu sih. Menarik Mbak. Wah ini kayaknya nanti saya bilang ke ownernya ganti tali kapal aja ya. Saya bilang kan tadi ada bagian yang nggak saya tutup gitu kan. Nah ini memang kayak purpose-nya buat masukin cahaya. Iya. Tapi ya buat mendatangkan cahaya ya lumayan ya. Maksudnya si material ini material low budget lah gitu. Low budget. Dan works ya. Dan works. Di atas ini tuh benar-benar nggak perlu cahaya, nggak perlu lampu. Iya benar. Terbukti di sini cuma dikasih satu ini buat malam doang nih. Tapi itu achievement loh Mas buat arsitek ya. Oh ya? Maksudnya kayak kalau ada klien bilang tadi tagihan listrik saya sekian gitu. Terus tiba-tiba berkurang sampai lebih dari 50% tuh kita happy. Nggak tahu ya arsitek lain di luar sana, kalau saya happy gitu. Karena buat saya achievement-nya juga bukan cuma sekedar nge-create bangunan yang bagus ya. Bagus tuh kan ya subjektif ya balik lagi. Tapi kalau misalnya si bangunan itu bisa nge-create atmosfer yang positif gitu, kayak jadi nyaman buat ditinggalin, kita betah gitu kan. Terus apa ya itu tadi kayak ngasih banyak energi yang positif ya gitu kan. Jadi gimana caranya supaya si ruangan bawah juga feeling-nya tuh spacious, terus juga si ruangan atas gak semerta-merta tuh terputus gitu konektivitasnya sama si ruang bawah, gitu sih. Jadinya kenapa akhirnya dibikin si void di depan, yang dari depan akhirnya kelihatannya jadi kayak satu lantai. Gitu. Jadi terlihat lebih humble kan? Iya, apalagi dengan plafon seperti ini ya. Ini lantai 2 full kayaknya plafon bambu. Iya, karena kan di lantai 2 basically nggak ada yang didak kan. Paling nanti di kamar utama ada bagian daktoran aja sih gitu. Jadi semua yang apa istilahnya punya atap rangka itu kita tutup sama si bambu ini gitu. Nah sebelumnya itu juga sebenarnya kamar ini kan isinya cuma kamar mandi, kamar anak sama kamar orang tua. Itu Nah ini sebenarnya nih Mas, dulu inisialnya ini blong. Ini tuh partisi. Ini partisi. Jadi karena anaknya kan masih kecil, jadi mereka pikir ya udah deh satu open space yang gede aja, orang tua sama anak gabung gitu kan. Nanti kalau misalnya mereka udah mulai gede, terus disekat kayak gitu. Tapi pada akhirnya sih ya udah deh langsung aja deh supaya mereka diajarin punya space-nya sendiri akhirnya gitu. Ini kalau diperhatiin juga dindingnya nggak attach sampai atas ya. Oh iya. Ya kan. Ini gypsum ya partisi? Gypsum ya. Di tempat saya juga gitu Mbak, tadinya kamarnya satu ngumpul di plong gitu kan. Akhirnya baru-baru ini saya pisahin, disekat akhirnya. Sebenarnya solusi praktis ya Mas ya. Karena kan nggak perlu bikin struktur balokan lagi segala macam, udah cuma rangka udah selesai. Hanya untuk pemisah kan. Iya betul. Ini kita lihat Mbak, kamar tidur utama ya? Kamar tidur utama ya. Luasnya inget nggak? Seingat saya tuh kesininya sekitar 3 tapi nggak bulat 3 ya. Terus kesininya tuh ya agak 3 kali 3 sekian lah sebenarnya, nggak sampai 4 juga nggak nyampe seingat saya sih. Di sini di belakang juga masih ada taman sebenarnya ya? Iya ini tuh taman dia yang ada atapnya ini, masih ada taman sedikit, terus di situ udah. Enak loh, ini semeriwing loh di sini nih. Ya masih kayak di tengah ini ya Mas ya, di kayak tengah di Bogor alam. ya? Iya emang di Bogor. Ya karena cross juga sama jendela sana ya. Nah itu
pentingnya sebenarnya memang ideally kayak gitu gitu kan. Jadi kalau ngomongin cross ventilation kan berarti ada in, ada out gitu. Kalau memang misalnya ada satu jendela di satu sisi, ya mungkin akan nggak terlalu efektif gitu sih. Akan lebih efektif kalau misalnya ada kayak dua, posisinya dan crossing gitu. Jadi in sama out kayak gitu. Mantap. Nah ini ada berapa kamar di rumah ini Mbak? Di rumah ini kalau kamar sih sebetulnya di atas 2. Tadinya di bawah ada 1 kamar. Oh ini ya kamar anak ya? Ya. Nah ini sebenarnya anaknya kan 2 perempuan. Iya. Terus waktu diskusi sama klien sih it's okay, jadi mereka akan digabung di satu space gitu. Nah sebetulnya sih kalau ngomongin further extensionnya gitu bisa aja, kita kan masih punya spare lahan nih di belakang gitu kan. Jadi kalaupun nanti mereka butuh kamar tidur yang terpisah gitu, jadi bisa kayak dibikin structure baru lah gitu ya di belakang sini untuk si kamar anaknya. Tapi sementara ini untuk kebutuhan saat ini cukup seperti ini gitu. Jadi anaknya berdua cewek digabung di satu kamar. Gitu ini luasannya mirip-mirip juga sama sebelah? Mirip-mirip sih, cuman agak kepotong kamar mandi ya Mas ya. Oh ya ini kamar mandi nih? Kamar mandi, jadi agak bikin ada kantong sedikit ini untuk area bednya gitu sih. Tapi karena dia punya ceiling yang tinggi sebetulnya balik lagi ya relatif ya. Maksudnya kan jadinya itu tadi perasaan kecil atau gede itu tergantung, bukan elemennya tuh bukan elemen vertikal pembatasnya aja gitu kan. Tapi kita ngomongin ya itu tadi vertikal dan horizontal. Jadi ketika bukaannya nggak banyak, ceiling yang tinggi akan membuat si ruangan itu terlihat lebih luas gitu. Tapi kalau kita punya bukaan yang banyak, ya bisa jadi kompromisnya adalah nurunin si ketinggian ceiling tadi. Gitu. Rumusnya mantep nih. Berarti total ada berapa kamar di rumah ini? Sebetulnya 2 plus 1 ada kamar untuk asisten rumah tangga. Cuman pada saat ini sih mereka tidak ada asisten rumah tangga lagi, jadi si kamar itu dimanfaatin sebagai musola di bawah. Gitu. Saya mau kepo lebih lanjut. Dan tadi kan udah beberapa kali nyebutin meminimalisir budget segala macam. Nah, overall budget pembangunan rumahnya ini bisa diceritain nggak? Kalau pembangunan ya Mas ya, ini kan posisinya waktu itu dari tanah kosong, jadi benar-benar belum ada apapun di sini, lahan yang raw ya gitu. Nah itu ini dibangun pada tahun 2019. Waktu itu owner datang ke kita dengan budget 200 juta. Arsitek kalau ditanya kayak gitu bisa nggak gitu, pasti kita jangan buru-buru bilang nggak bisa gitu. Karena memang itu balik lagi akhirnya kan komunikasi ya, kompromis apa sih yang bisa istilahnya dikurangi, apa yang bisa diperjuangkan kayak gitu kan. Nah akhirnya walaupun nggak bener-bener on budget waktu itu, pada akhirnya kalau nggak salah 260-an ya, nggak nyampe 300 sih gitu. Itu akhirnya jadinya seperti ini. Mungkin ada poin yang mereka ya udahlah it's okay gitu, karena harus butuh itu, artinya mesti naikin budgetnya juga gitu. Kalau saya sebagai arsitek ngelihatnya jadinya kayak prosesnya menarik gitu, karena begitu kita diskusi intensnya sama klien gitu kan, nah itu tuh justru perjalanannya itu, prosesnya itu, hasilnya orang mungkin taunya rumahnya budgetnya nggak gede gitu kan, tapi proses menuju ke situnya itu sebetulnya benar-benar mesti kerjasama antara arsitek dan klien gitu. Nggak bisa arsitek semua kayak idealismenya yang dituangin, klien juga cuman kepengennya dia aja yang didengerin gitu kan. Pada akhirnya kita ngerasa emang ini benar-benar perjalanan yang emang mesti dua-duanya itu saling mendengarkan. Kalau gitu saya mau tanya ke kliennya boleh? Iya, boleh. Yuk kita tanya kliennya. Yuk, tetangga online. Sekarang kita sudah bareng dengan salah satu tetangga online pemilik rumah Pasir Jambu ini. Dengan Mas Dani? Dengan nama saya Dani. Ini karena orang Bogor asli kita panggil Kang Dani aja ya? Mangga, Kang Dani boleh Mas. Kang Dani. Kang Rizky. Siap. Ini kan rumahnya udah dari prosesnya 2019. Yes, betul. Ditempatin mulai 2020. 2020 November. Iya udah. Berarti udah mau 3 tahun ya? Mau 3 tahun. Ada kesan-kesan atau experience tertentu nggak yang mau dibagikan nih? Ya memang sudah hampir 3 tahun ya saya nempatin rumah ini. Memang kalau secara pengalaman sih saya merasa si arsiteknya sih sudah bisa membaca apa kebutuhan kami ya Mas Rizky ya. Misal Tunggu. Ini di setting nggak biar ngomong gitu? Enggak. Soalnya langsung ke situ. Enggak, soalnya Honest. To be honest. Lanjut. Jadi memang saat pertama kali saya buat kan saya informasikan kan kalau kita ini kan empat orang yang tinggal di sini. Terus kebetulan istri saya kan ibu rumah tangga. Nah, saya tuh butuh
ruang-ruangan tuh yang semuanya terkoneksi dan terawasi gitu Mas Rizky. Oke. Nah, selama berlangsung ini memang selama seperti istri saya masak, dia bisa sambil ngawasin anak-anak di sini misalkan. Terus istri saya olahraga juga masih bisa terawasi di sini. Jadi secara fungsi ruangan-ruangannya sudah terpenuhi sih apa yang dulu kita harapin gitu. Jadi memang experience dari fungsinya. Terus kalau dari kayak udara terus pencahayaan sih memang baik ya. Artinya memang sirkulasinya enak. Siang pun kita nggak butuh cahaya. Dan ya ya tinggal di rumah yang seperti ini ya udah lumayan nyaman sekali sih dalam 3 tahun ini. Udah nyaman ya. Dan yang awalnya saya khawatirkan nih, Kang Rizky, kan awal-awal kan dengan materialnya kan agak aneh ya. Iya. Mungkin nggak seharusnya. Cuman ternyata udah hampir 3 tahun ini sih memang tidak ada yang mayor sih. Memang mungkin ada ya bocor sedikit. Cuman akhirnya dalam perjalanan tuh kita perbaiki sedikit-sedikit lah. Cuman nggak yang sangat fatal ya. Iya. Tapi saya rasa semua rumah pasti di awal tuh masih screening, dicek setelah ditempati tuh kira-kira ada apa, ada bocor kah dikit. Pasti ada sih kalau rumah baru gitu. Iya. Wajar ya. Wajar itu. Hal yang lumrah, mau gimana pun desainnya pasti ada kayak gitunya gitu. Iya. Ya itu sih ya kayak dinding-dindingnya nggak pakai tembok. Oke. Tapi ternyata masih bisa berfungsi ya dalam menahan cuaca panas ataupun hujan, terutama hujan ya. Jadi masih bisa berfungsi dan lifetime-nya juga masih terbilang lumayan lah kayaknya ya, masih sudah 3 tahun ini. Bambu ini masih aman 3 tahun? Nah, belum pernah ini ganti? ya belum sih. Nah, belum pernah ganti, cuman memang sudah ada serbuk-serbuk sedikit. Cuman memang masih sangat aman kalau sampai 3 tahun ini sih. Iya. Begitu. Memang nih yang awal bambu agak lumayan berdebat sama istri nih, Mas. Oke. Karena saya sebenarnya senang karena dengan hal-hal yang rustik ya. Apalagi itu berasal dari awal di sini, tanah di sini, bambu di sini. Menurut saya sih nggak apa-apa, udah pasang aja gitu segala macamnya, nanti kita lihat aja sambil berjalannya waktu. Tapi ternyata justru kalau menurut saya pribadi sih lebih kelihatan lebih kalem sih jadinya Mas karena bambu ini. Karena kan sekelilingnya udah rustik ya. Iya. Sangat kasar banget lah. Cuman adanya bambu ya sedikit lebih soft lah gitu kayaknya. Tadi katanya ada proses meyakinkan istri. Mungkin bisa di-share tipsnya tuh buat tetangga online yang masih harus ngomong apa nih? Intinya sih ke istrinya dipahamkan lah dengan material yang ada, dengan budget yang ada terutama ya. Sehingga pemilihan-pemilihan tuh intinya kembali ke fungsinya tuh bisa apa enggak sih Mas sebenarnya. Terus ya kita kalau kita nggak pernah coba juga kita kan nggak pernah akan tahu ya. Selama itu bukan mayor sih, misalkan kalau emang mitigasinya nantinya mayor ya jangan. Cuma kalau kayak masih minor, menurut saya sih apa salahnya sih nggak dicoba gitu. Layak dicoba ya. Iya. Bahan-bahan alternatif seperti itu. Bener. Sebenarnya bukan alternatif ya, karena nenek moyang juga kan pakai bambu. Itu dari dulu juga udah dipasang kan Mas. Cuman mungkin eksekusinya aja kali yang sekarang lebih teknologinya seperti apa. Iya. Ya sedikit lebih baik lah daripada sedikit lebih baik begitu kan. Jadi lebih ciamik kah? Oke, gini Kang Dani ceritanya lumayan lugas ya. Kalian mudah-mudahan bisa dapat poinnya. Gitu. Dan soal meyakinkan istri itu balik lagi lah ke cara gimana kalian cara komunikasinya. Ya kan? Siap. Gak bisa dipaksain. Oke. Bener. Mbak Risa, sini dulu kita pamit. Sini Mbak. Udah langsung aja kita pamit ya. Oke, kita semua di sini udah mau lanjut nongkrong nih, mau ngopi. Tadi saya lihat udah ada cangkirnya, tinggal diminum. Kalau kalian suka dengan video ini seperti biasa kalian like, subscribe dan juga tulis komentar kalau masih ada pertanyaan di bawah. Dan kalau masih kepo sama project-project dari Saya Studio, kalian bisa kontak ada di bawah sini. Saya Studio, betul Mbak Risa? Betul. Oke, linknya juga ada di deskripsi. Kalian bisa klik aja kalau mau tanya-tanya atau mau tahu lebih lanjut. Makasih banyak Mbak Risa, Kang Dani. Siap. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, Rizky Abadi pamit undur diri. Ciao. Mau jangan nanya arsitek ya Mas? Enggak nanya teknis. Malu gue ini. Kondang gitu. Kondangan.